Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kita masing-masing. Dan kita bersyukur karena malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam doa secara pribadi kepada Tuhan. Bersyukur karena Allah adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang mengasihi kita, dan biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita hanya kepadanya dan bergantung penuh kepadanya. Kita mengagungkan Tuhan dengan satu pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini ada waktu bagi kami untuk menyembah Engkau, memuji, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa, baik melalui pikiran, perkataan, hati, bahkan sikap kami, dan kuduskan kami. Engkau kiranya memimpin dan menyertai kami dalam ibadah kami malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga apapun yang kami buat dalam ibadah kami Tuhan sungguh dipermuliakan dan kami semua diberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan. Kita menyanyi dari pujian kemenangan iman nomor 216, Tuhan peliharakan 216. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu,
sebelum itu, mari kita terus mengagungkan Tuhan. Allah itu kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini untuk kesempatan membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang telah memeteraikan keselamatan kami, tinggal di dalam kami, yang telah membaharui hidup kami, juga menolong kami dapat mengerti firman Tuhan, sehingga kami bersedia juga melakukannya dalam kehidupan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Puji, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu Saudara, tema kita malam ini adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu Saudara, ada waktunya kita merasa hidup terlalu berat. Karena tubuh kita mungkin sedang sakit. Atau mungkin juga mengalami persoalan-persoalan, kita merasa menderita oleh karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Bahkan juga hubungan yang rusak Bapak Ibu, baik di dalam pernikahan, hubungan yang keluarga besar, bahkan juga di tempat kerja, bisa membuat kita merasa hidup menjadi berat. Seringkali hal itu membuat kita merasa hambar. Mood kita, suasana batin kita menjadi buruk. Kecemasan dan kesedihan bercampur aduk. Dan secara rohani Bapak Ibu, ini kadang-kadang membuat seseorang atau kita menjadi enggan lagi membaca Alkitab. Bahkan kita menjadi malas bernyanyi memuji Tuhan. Karena kita seolah-olah memiliki 1000 alasan untuk berkata bahwa memang saya wajar untuk terpuruk secara emosional. Dan kita merasa ini adalah waktunya memang yang tepat untuk kita boleh mengeluh lebih banyak, menyimpan rasa dongkol, kebencian, atau kita merasa bahwa inilah waktu untuk kita boleh bersikap murung. Bahkan sebagian lagi Bapak Ibu, jikalau dalam jangka panjang biasanya ini menjadi waktu di mana orang mulai mencurigai Tuhan, mempersalahkan Tuhan, atau bahkan menganggap Tuhan telah melakukan sesuatu yang jahat atas hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Mazmur 103 justru menyatakan kepada kita suatu cara yang berbeda menghadapi situasi seperti ini. Justru dalam situasi tertekan, firman Tuhan mengajarkan kita dari Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 103 ayat 1 justru kita diminta untuk menggugah jiwa kita untuk memuji Tuhan. Memang kita tidak bisa mengontrol jalannya planet. Kita tidak bisa mengatur jalannya sejarah dunia. Kita bahkan seringkali tidak bisa menguasai situasi yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita dapat kuasa Bapak Ibu untuk menguasai jiwa kita. Kita bisa memimpin hati kita. Kita bisa memimpin pikiran kita. Jadi ketika menghadapi suatu situasi yang sulit dan mendorong kita untuk terpuruk, bersedih, kecewa, dan terus-menerus merasa bahwa ini adalah satu akhir dari kehidupan, kita merasa sudah waktunya boleh berputus asa, inilah waktu kita mungkin lebih banyak mengeluh. Sekali lagi firman Tuhan berkata, kita harus menggugah jiwa kita, mendorong batin kita untuk tetap bersyukur memuliakan Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa terkejut dan menanggapi dengan buruk pada suatu awal peristiwa. Mungkin mendengar kabar yang buruk kita bisa terkejut. Kita mungkin karena kaget kita bisa mungkin ketakutan, kekhawatiran. Tetapi seharusnya Bapak Ibu dalam jangka panjang kita dapat memilih bagaimana kita bereaksi. Apakah kita akan meneruskan untuk terus bersedih? Apakah kita akan terus terpuruk? Apakah kita terus membiarkan mood kita menjadi semakin jelek? Apakah kita akan membiarkan kita semakin murung, mempersalahkan kiri kanan, bahkan mempersalahkan Tuhan? Atau kita memilih reaksi yang benar, yaitu reaksi yang baru, yang bersifat jangka panjang, yaitu di mana kita tetap memuji Tuhan dan juga batin kita mengingat nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jikalau ada situasi yang sedemikian buruk datang, meskipun di awal mungkin kita sangat terkejut, kita bereaksi normal, kita sedih, kecewa dan takut. Tetapi mari kita ketika mulai ada kesadaran baru, kita memilih reaksi bersifat jangka panjang, itu dengan cara kita menggugah hati kita, gugah hatimu untuk memuji Tuhan. Gerakan batinmu untuk memuji namanya yang kudus. Memuji namanya yang kudus sama dengan kita mengingat siapa Tuhan kita. Kita ingat kembali bahwa kita tidak sendiri. Kita tahu memang ada masalah, tetapi kita percaya semua di dalam kendali Tuhan. Masih ada pribadi yang tak terbatas kuasanya di saat kita sudah merasa sangat terbatas. Di saat kita merasa sangat tidak ada harapan, kita ingat nama Tuhan, masih ada harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika awan gelap mencoba menguasai jiwa kita, bahkan mungkin si jahat, si iblis datang untuk mengintimidasi kita, seolah-olah bahwa betul ada alasan untuk kita terus berputus asa, bersikap murung, hancur di dalam situasi dan masalah itu, hanyut di dalam situasi batin kita yang semakin negatif. Tetapi sekali lagi kita ada kuasa untuk memerintah jiwa kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menggugah jiwa kita dan batin kita untuk memuji Tuhan, maka tidak ada cara yang lebih baik kecuali selesai dengan firman Tuhan dalam ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jiwa kita, batin kita digugah, digerakkan untuk memuji Tuhan, untuk menjadi tenang kembali, untuk tetap percaya kembali kepada Tuhan. Waktu kita mengingat segala kebaikannya, jangan lupa segala kebaikannya. Kebaikan seperti apa Bapak Ibu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Yang pertama di dalam ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nomor satu yang Allah sudah lakukan, kebaikan yang Allah sudah lakukan dan tidak boleh kita lupa adalah bahwa Allah telah mengampuni segala dosa. Bapak Ibu bayangkan, jikalau ada orang yang dalam satu situasi dia tahu dia bersalah, maka perasaan bersalah itu akan membawa dia kepada keputusasaan, gelisah, takut. Tetapi pada waktu dia mendapat kata-kata maaf dari orang di mana dia melakukan kesalahan, pasti ada kelegaan Bapak Ibu. Tekanan yang berat itu menjadi ringan. Dia ada semangat yang baru untuk membangun hubungannya kembali. Demikian juga kita orang berdosa, pada waktu kita tahu kita berdosa, kita di dalam murka Tuhan, tetapi waktu kita percaya Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hati kita dapat kelegaan. Sehingga disitulah sekali lagi, waktu kita ingat bahwa Allah telah mengampuni segala dosamu, segala dosaku, maka kita dapat berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang kedua Bapak Ibu, kebaikan apa yang kita harus ingat dari Tuhan? Tadi dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hitung-hitung sejak kecil, berapa sering kita sakit? Pasti tidak terhitung. Mungkin ada yang bilang, oh saya tidak pernah masuk rumah sakit. Ya betul. Tapi kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, setiap menit, setiap detik dalam hidup kita sejak masa kecil, kita berhadapan dengan virus, kuman, bakteri. Bahkan juga ketika bermain, kecelakaan, jatuh dan sebagainya. Kita tidak ingat, tetapi orang tua kita tahu, kita sering sakit. Bapak Ibu, terlalu banyak pengalaman di masa lalu kita, di mana Tuhan sudah memberi kesembuhan dan pemulihan untuk tubuh kita yang sakit. Mungkin hari ini kita berkata, sekarang saya sakit, saya belum disembuhkan. Oh, tapi jangan lupa, kita sudah ada pengalaman terlalu banyak bersama Tuhan, di mana Dia telah memulihkan dan menyembuhkan kita. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya karena imunisasi atau obat,
Karena di dunia yang sudah rusak dan tercemar ini, untuk kita bisa bertahan benar-benar hidup setiap hari sampai usia sekarang Bapak Ibu, ini benar-benar anugerah Tuhan. Jadi mari, waktu kita terpuruk dalam satu situasi sekarang ini, jangan lupa kebaikan Tuhan. Yang kedua tadi yaitu Dia menyembuhkan segala penyakit. Yang ketiga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bapak Ibu, yang ketiga perbuatan yang tidak boleh kita lupakan dari Tuhan adalah bahwa Dia telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Dalam terjemahan lain dikatakan dari hidup yang hancur. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya masa lalu. Ada orang yang nampak baik mungkin pada waktu kanak-kanak, tetapi pada waktu remaja hidupnya hancur oleh dosa. Secara moral hancur. Ada orang yang mungkin pada waktu kecil bandel luar biasa, tetapi waktu remaja Tuhan pulihkan. Ada yang bandel luar biasa pada masa remaja, waktu masa muda Tuhan pulihkan. Dari hidup yang rusak Tuhan angkat kembali dan Tuhan beri peluang yang kedua. Bapak Ibu Saudara, bukan ini sesuatu yang luar biasa bahwa kita pernah mengalami masa lalu yang rusak akibat dosa, tetapi kita ditebus Bapak Ibu dan dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Sehingga waktu orang lihat hidup kita, orang tahu kita ada. Bahkan kita sadar dan mengakui bahwa saya bisa ada hari ini. Tuhan bisa pakai dalam pelayanan, Tuhan bisa berkati dalam pernikahan, dalam keluarga dan apa saja. Semuanya ini oleh karena anugerah Tuhan. Itu ibarat engkau diberi mahkota, kasih, setia dan rahmat. Ya. Yang datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Masa lalu yang buruk, semua orang bisa memilikinya. Tetapi pada waktu dia percaya Yesus, dia dipulihkan. Dan ada peluang kedua. Maka jangan pernah lupa bahwa Tuhan telah menebus hidupmu dari masa lalu yang rusak. Yang keempat Bapak Ibu, apa alasan kita untuk dapat memuji Tuhan, menggerakkan batin kita untuk tetap mempercayai Tuhan? Dalam ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Yang keempat, Tuhan memuatkan hasrat dan membaharui kekuatan kita seperti pada burung Raja Wali. Memang Bapak Ibu ada satu metafora yang sering dipakai tentang elang. Secara ilmiah sebenarnya tidak seperti itu ya. Kita tahu bahwa elang juga masa hidupnya juga tidak sepanjang sampai 70 tahun. Ada yang 18 tahun, 20 tahun Bapak Ibu. Dan tidak ada proses yang seperti dikatakan rebirth seperti itu ya. Tapi yang kita pastikan adalah bahwa elang melambangkan kekuatan. Waktu dia terbang dan mengatasi angin yang kencang, bisa lepas meninggalkan landasan, ya, bisa terbang tinggi, menggambarkan satu hidup yang penuh pengharapan mengatasi persoalan-persoalan hidup. Satu metafora saja Bapak Ibu ya, tetapi menggambarkan kepada kita bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan hasrat kita, termasuk pada masa muda. Kita banyak harapan-harapan Bapak Ibu, dan mungkin kita bisa mengejar dengan kecerdasan kita, uang, kesehatan kita. Tetapi sekali lagi untuk dapat kepuasan, fulfillment Bapak Ibu, ini tidak bisa, hasrat kita tidak akan bisa dipuaskan oleh apa yang kita cari sendiri. Fulfillment ini, pemenuhan ini hanya bisa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini datang dari Tuhan. Itu sebabnya ada orang yang kasihan sekali Bapak Ibu, mencari kepuasan melalui uang dan harta, terus mengejar jabatan, mencari pengakuan manusia. Atau para selebritis berusaha untuk tetap kelihatan cantik, gagah, ya, berhasil dalam hidup, tetapi waktu mengalami penurunan, putus asa dan bunuh diri. Kita sudah tahu di beberapa negara yang sangat mengejar kecantikan jasmani, kegagahan fisik, popularitas dicapai dengan fisik Bapak Ibu, maka pada waktu itu mereka mengalami rasa penolakan, merasa tidak diterima, maka mereka seringkali bunuh diri. Tetapi hanya kita yang sudah mempercayai Yesus, dikatakan hasrat kita dipuaskan oleh Tuhan. Kita bisa makan dan kenyang oleh makanan, tetapi untuk mengalami fulfillment, kepuasan, bisa rasa cukup Bapak Ibu, itu hanya dari Tuhan. Karena itu kita tahu bahwa tujuan hidup terbesar kita bukan untuk menjadi kaya raya. Banyak orang salah menjadi orang Kristen. Mereka berpikir nanti kalau jadi Kristen, maka perjalanan menuju kemakmuran akan lebih mudah. Ya, kita berharap hidup akan seperti Yabes, tidak ada sakit, ya,
berkembang kiri kanan, ya, aset terus bertambah, ya, sama sekali tidak ada derita. Sekali lagi Bapak Ibu, itu bukanlah gambaran hidup yang normal. Hidup yang normal di dalam dunia justru kita tahu pasti juga ada penderitaan-penderitaan. Tetapi sekali lagi di dalam kondisi apapun, hasrat yang terpuaskan, hidup yang bisa fulfillment, mengalami kelimpahan, Bapak Ibu, di dalam jiwa kita, ini hanya bisa datang dari Tuhan. Karena itu jikalau kondisimu hari sedang terpuruk secara emosional oleh karena engkau sedang sakit, putus asa oleh karena menghitung kekuatanmu yang semakin turun, atau juga mungkin peluang-peluang yang nampaknya semakin jauh, kesulitan-kesulitan secara ekonomi, atau mengurus seseorang yang sakit, kekasih hatimu, saudaramu, ya, di mana ada tanggungan yang berat setiap hari memikirkan kondisi mereka. Sekali lagi biarlah jiwaku, kita boleh berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Karena kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita, di mana dosa-dosa kita sudah diampuni. Dia telah memberi banyak pengalaman, disembuhkan sejak kita masa kanak-kanak sampai hari ini. Dia telah menebus hidup kita dari lubang kubur, dari masa lalu yang buruk, yang hancur di dalam dosa. Dan Dia memuaskan hasrat kita, membuat kita ada fulfillment dalam kelimpahan, bukan harta benda Bapak Ibu, rasa kepuasan di dalam hidup kita, oleh karena kita tahu di dalam Tuhan kita sudah memiliki segala-galanya, baik itu keselamatan, jaminan surga, bahkan kehadiran Tuhan setiap waktu di dalam hidup kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk bangkit dan pulih kembali. Situasi mungkin belum berubah, tetapi mari kita ada kuasa memerintah jiwa kita, menggerakkan, mendorong jiwa batin kita untuk kembali memuliakan, memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu situasinya seringkali menjadi sedemikian buruk, sedemikian lama di dalam sebuah kondisi sakit, mengurus saudara-saudara terkasih yang sakit, atau bahkan juga tekanan-tekanan keuangan yang berat, situasi ekonomi yang tidak menentu, hubungan yang rusak, membuat kami seringkali putus asa. Kami semakin lemah rasanya, tak berdaya, dan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kami. Tetapi firman mendorong kami kembali untuk menggugah jiwa kami, batin kami, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dan mengingat akan nama-Mu. Karena kebaikan-kebaikan-Mu yang tak dapat diberi oleh dunia sudah kami dapatkan di dalam Engkau. Bapa, saya berdoa jika ada di antara jemaat-Mu yang tengah dalam tekanan yang sangat berat, tetapi berseru kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, malam hari ini Bapa, Engkau jamah mereka, angkat kembali dan kuatkan untuk dapat meneruskan hidup dan tetap memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya melalui firman Tuhan itu boleh menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kita memuji Tuhan, dan sementara itu kita akan berikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan dari kemenangan iman nomor 293, pimpin saya Hua Allah. Roti
kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkaulah Allah yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan memberi kepada kami satu kehidupan yang baru. Engkau telah menebus hidup kami dan menjadikan kami milik-Mu yang Engkau kasihi, yang tak terpisahkan dari kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur dalam situasi apapun, Tuhan layak untuk ditinggikan. Dan biarlah jiwa kami dan batin kami senantiasa mengagungkan Engkau, mengingat akan kebaikan-kebaikan-Mu secara rohani, bahkan juga secara jasmani yang telah memelihara kami sampai pada hari ini. Hati yang lemah biar Tuhan kuatkan kembali, dan topanglah kami dengan kekuatan kuasa-Mu, supaya dalam hari-hari kami masih hidup di dalam dunia, membangun hidup pernikahan kami dan orang-orang muda kami dalam masa pendidikan mereka, dan setiap orang dalam pergumulan khusus untuk mengerjakan satu pekerjaan yang dalam doa dan penyerahan mereka doakan malam hari ini. Bapa kiranya menjawab dan menguatkan mereka juga. Khususnya melewati masa pandemi ini, terus kami berdoa ya Bapa, supaya jiwa kami tidak terpuruk di dalam pikiran-pikiran yang semakin lemah, tetapi justru kami diangkat oleh Tuhan, diberi kekuatan baru untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa secara khusus untuk persiapan kami beberapa waktu ke depan untuk memulai kembali beribadah di gedung gereja dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat. Kami doakan biarlah setiap anggota kelompok doa dapat mengatur waktu dalam kehadiran dan juga terlebih kesediaan mengikuti aturan-aturan ini, supaya dalam jangka panjang ya Bapak, pertemuan-pertemuan ibadah kami sudah dapat diteruskan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.